La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun duit kerjanya pagi sampai sore fulus terus. Mau tidur fulus. Jam 3 ngitung fulus lagi. Kalaupun bangun urusan dunia. Antum pernah melihat orang-orang jam 3 bangun? Banyak orang bangun jam 3. Untuk apa? Untuk kerja ke pasar. Sebagian pasar itu anda lihat jamaah, sebelum subuh sudah padat manusia. Mereka bangun, bisa bangun jam 3. Tapi bukan untuk sholat. Kalau bangun untuk dunia, raganya mudah untuk diajak. Berkeringat untuk dunia, dia akan lakukan. Tapi berdiri tegak, sholat menghadap kepada Allah, berat perjuangan buat dia. Tapi ketika orang ingat dengan neraka, semoga itu menolong dia untuk termotivasi beribadah kepada Allah. Tempat karaoke itu bayar enggak? Rame apa sepi? Bayar sepi. Bayar rame jemaah. Masjid ketika sholat duhur, hayya ala sholat, hayya ala sholat, bayar enggak? Gratis. Rame apa sepi? Sepi jamaah. Memang jalan menuju neraka itu huffatin nar bisyahwat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat kita. Semua yang syahwat kita nyaman, itu. Orang suruh bayar, berapa? Bayar. Ketika diminta sumbangan buat masjid, mikir. Subhanallah. Untuk kemaksiatan gak mikir. Pada akhirnya kita harus tahu. Dunia ini tempat bala, tempat petaka. Bukan tempat bersenang-senang. Kalau mau bersenang-senang nanti. Udkhulul jannah. Ketika dikatakan masuk surga, selesai. Ketika Imam Ahmad ditanya, kapan kita istirahat? Kok capek hidup ini? Subuh sholat, duhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, tengah malam suruh sholat lagi. Ini haram, itu haram. Kok semuanya haram-haram tadi? Itu ada seorang tanya, ya Imam, kapan kita istirahat? Capek dengan kehidupan ini. Apa kata Imam Ahmad? Fi awwali qadamin tabauha fil jannah. Ketika engkau meletakkan kakimu satu di surga, itu waktu istirahat. Sebelum itu nggak ada istirahat. Jangan pernah berpikir untuk mengeluarkan sedekah di jalan Allah dari sumber haram. Kata para ulama, ini seperti orang yang mau mencuci bajunya tapi dengan air kencing. Gak ada gunanya. Uang korupsi, uang haram, tapi hajiin orang tuanya. Ini haram, gimana caranya? Allah gak terima hajinya orang tua kita tuh. Sedekah kasih anak yatim tapi uang dari riba. Gimana caranya? Gak diterima. Itu gak mungkin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang mengambil pendapatan haram. Kemudian dia infakkan di jalan Allah. Lalu dia didoakan oleh orang yang menerimanya. Kecuali menjadi penyebab, ya, makin menambah penyebab dia masuk ke neraka. Tidak ada gunanya. Allah itu suci, tidak terima kecuali yang suci. Belakang saya, tiba-tiba ayatnya turun. Udah, kamu gak usah banyak mikir deh. Tempat kamu di sini nih, neraka jahanam, nanti langsung masuk aja. Ya, capek kalau dipikirin juga. Wa aradna jahannama yawma idzil kafirina arba. Pada saat itu ketika orang sibuk memikirkan hisab, kami tampilkan pada golongan ahli neraka jahanam. Tempat kamu akan di sini. Gak usah banyak mikir, nanti langsung ke sini aja. Lu bayangkan tuh. Siapa orang-orang ini? Ayat 101-nya. Ternyata bukan cuma kafir di sini, bukan cuma orang tidak beriman saja. Ada orang-orang beriman yang sulitnya luar biasa. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Yaitu orang-orang yang matanya ya, sulit sekali mendapati petunjuk saya, sulit digunakan ingat kepada saya. Kalimat zikir itu segala kegiatan yang mengingatkan kita kepada Allah. Wa kanu la yastati'una sam'a, bahkan telinganya sulit dengar itu. Ada orang sudah mengatakan Islam dengan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Ada orang masih telat, yang ini masa malah marah-marah. Kenapa azannya dekat rumah saya? Oh, Masya Allah. Yang jadi masalah, kenapa rumah Anda dekat dengan suara azan? Ini kan aneh ini. Anda dengar panggilan manusia biasa aja, kenapa dengar panggilan Allah jadi marah-marah? Ya, tidak ingin kembali kepada dosanya yang dulu, seperti dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka.
Iya. Kalau itu ada di hati kita, itu tandanya insya Allah taubat kita diterima sama Allah. Tapi kalau ada orang taubat tapi hatinya masih merasakan manis maksiat, ya. Gimana kalau ada kesempatan pengen balik lagi? Ya kita katakan ini belum bertaubat. Yang lebih rendah dari akan Allah sebut. Kalau mengatakan itu ucapan yang paling rendah yang menyakitin hati orang tua. Kadang-kala anak dipanggil, "Nak, ibu kepingin ini, nak." "Ya, ya, ya." Ya, iya dengan intonasi yang tidak mengenakkan. Wala tanharhum. Jangan menghardik keduanya. Kalau yang pertama ucapan, yang kedua ini kadang-kala tindakan. Tangan. Aduh, enggak. Kadang-kala tangannya seperti ini kepada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah kedurhakaan, jemaah. Durhaka. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkan untuk keduanya ucapan yang mulia. Kau kalau mau ngomong sama orang tua, pilih kata-katamu. Kau mau ngomong apa sama orang tua? Aku takut nyakitin hati ibu. Tapi kalau sudah mengingkari dan sudah berusaha menasehati, kamu sudah berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting ada nasihat. Yang terpenting kita sudah sampaikan kepada orang tua wajibnya sholat. Bawakan dalilnya dari Al-Quran dan hadis dan yang lain. Fayuqalu lahum adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Sungguh nanti di akhirat akan ada orang-orang yang kehilangan kenikmatannya sebagaimana dia mendapatkannya di dunia. Lalu mereka bertanya, mana kenikmatan kami ketika kami hidup di dunia? Maka akan dijawab kepada mereka, kalian sudah menghabiskan hal-hal baik tersebut, nikmat-nikmat baik tersebut ketika kalian hidup di dunia. Kalian sudah rasakan itu. Semakin banyak mendapatkan kenikmatan, semakin berkurang nikmat dia. Tapi sama ibu, sama ayah, sama saudara ya dicuekin. Iya, Bu, iya. Sama istri apa disakit hati istri. Mas, iya. Ketawa istrinya. Ketawa sama HP bukan sama istrinya. Istrinya menderita sakit hati, Mas ini ketawa sama HP, sama saya enggak ketawa. Ya apa cepat. Mas saya mau cerita, nanti aja. Ketawa kan gimana? Grup sampai 20 banyak, grup tong-tang. Grup inilah, grup poligami lah, grup. Bikin sakit hati istri aja. Ini di antara tidak, dan itu kejadian tidak ngajarin adab. Sudah kumpul ayo kita makan bareng. Begitu kumpul masing-masing sibuk hati sendiri. Investasi abadi bagi anggota keluarga kita tercinta adalah iman dan kesalihan. Iman dan kesalihan. Enggak punya rumah sendiri sepanjang kita hidup, artinya ngontrak atau dipinjamkan, tapi kemudian kita hidup bersama segenap anggota keluarga dengan bimbingan iman, dengan tuntunan kesalihan, itu jauh lebih berbahagia daripada punya rumah gede sendiri, punya mobil mewah sendiri, punya harta yang berlimpah, tapi ternyata kita jauh dari nilai keimanan dan kesalihan. Semoga kesusahan hidup kita sekarang tidak berlanjut dengan kesusahan kita di akhirat. Sabarlah menahannya dan selalu bertakwa kepada Allah, dan jangan melakukan dosa untuk tujuannya lari dari kenyataan musibah tadi. Hadapi musibah dengan baik dan pasti Allah berikan hadiah yang manis untuk kita di dunia dan akhirat. Semoga Allah mengumpulkan kita semua dalam jannahnya. Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Dan Allah bukan munafik. Ketika Allah memberikan janji, maka pasti Allah akan berikan janji tersebut. Allah Al-Alim, Al-Khabir, yang paling tahu mana yang terbaik untuk kita. Maka pasti Allah akan kabulkan. Kita kalau memang mau berbakti sama orang tua, jangan suka pamrih. Saya mau berbakti sama orang tua, tapi kalau ingat perlakuan dia dulu, udah. Saya pengen berbakti sama ibu saya asal dia baik sama ayah saya, udah. Saya pengen berbakti sama ayah kalau dia lembut sama ibu, nggak pakai syarat. Hatta orang tuamu kafir, patuhlah. Itu Islam tawarkan seperti itu. Jadi sudah, kalau orang tua kita pernah berbuat salah, kita jangan mirip salah. Mudah-mudahan melalui kita datang kebaikan buat mereka, begitu bahasanya. Ya, udah, mohonlah ampun kepada Allah, minta sama Allah digerakkan hati ini untuk bisa merangkul orang tua kita.
Rangkul mumpung masih hangat kulitnya. Nanti kalau sudah dingin jadi mayit kita nyesel. Kita mau goyang-goyang, mama, papa, nggak bangun dia. Mumpung masih hangat, peluk dia. Minta maaf. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba